Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang manajemen SDM lanjutan ya. Kemarin kita sudah membahas organisasi di dalamnya, di dalam perusahaan pertanian. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail tentang apa sih sebenarnya manajemen SDM itu ya, dan bagaimana aplikasinya dalam perusahaan bidang agribisnis atau pertanian. Ya, jadi untuk pertama kita ada pengertian dari manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada suatu organisasi yang memerlukannya. Jadi intinya, manajemen SDM adalah suatu yang bertujuan untuk menempatkan orang pada posisinya gitu ya. Jadi nggak salah pilih, intinya gitu. Jadi kita butuh adanya manajemen SDM. Nah, kemudian manajemen SDM ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas SDM dalam organisasi. Nah, tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif untuk mencapai tujuan dari manajemen SDM tersebut. Sedangkan manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan menempatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah, kuantitas, dan tipe kualitas yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi ada dua di sini. Yang pertama manajemen SDM itu gunanya menempatkan orang dalam posisinya. Kemudian manajemen personalia di mana untuk menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan itu dapat mengembangkan, mendapatkan, dan menggunakan serta mengevaluasi si karyawannya ini. Kemudian tujuan dari SDM itu ada beberapa. Yang pertama ada tujuan organisasional, yaitu ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen SDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasinya. Sedangkan tujuan fungsionalnya ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian tujuan sosialnya itu untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dalam tindakan meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi. Untuk tujuan personalnya ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuan minimal tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individu pada organisasinya. Oke. Kurang lebih bahasanya sulit dipahami ya, tapi intinya untuk manajemen SDM itu fungsinya ada 4 dari organisasi, tujuannya itu untuk memperluas pencapaian efektivitas dari organisasinya ya. Kemudian fungsionalnya itu fungsi atau kebutuhannya itu tercapai dari organisasi tersebut. Sedangkan sosial itu lebih pada dampak etis dan sosial respon dari masyarakat sendiri terhadap organisasi tersebut. Dan juga tujuan personal intinya adalah peningkatan karir si karyawan tersebut secara personal. Kemudian ada pengembangan dan penilaian kinerja SDM. Nah, kalau di sini yang B itu intinya adalah manajer atau HRD gitu ya, HRD dalam suatu perusahaan di situ dapat menilai kinerja dari karyawannya serta mengembangkan karir karyawan tersebut gitu. Kemudian
ada strategi pengembangan SDM ya menurut Jones dalam Suwarno 1993. Dia mengemukakan bahwa strategi pengembangan SDM itu meliputi pelatihan, pendidikan, pembinaan, rekrutmen, dan melalui perubahan sistem. Di mana pelatihan itu bertujuan untuk mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilannya, pengetahuan maupun sikap, serta untuk pendidikan itu melalui peningkatan pendidikan ya, yang biasanya di S1, kemudian ke S2, dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan yang lain itu dalam bidang pembinaan untuk mengatur dan membina SDM tersebut. Seperti manpowering, performance-nya, job training, dan lain sebagainya. Kalau rekrutmen itu merekrut karyawan tergantung kebutuhan dari perusahaannya. Kemudian yang kelima itu melalui perubahan sistem dari organisasi. Misalkan ada tata tertib baru, peraturan baru itu ada di perubahan sistem. Gitu ya. Oke, selanjutnya strategi pengembangan SDM itu pertama memberikan kesempatan karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan, pasti ya. Kemudian pemberian reward atau penghargaan ini untuk karyawan yang patut diapresiasi. Kemudian mengadakan pelatihan untuk mengembangkan karyawan tersebut gitu ya. Serta penilaian kinerja. Nah, di penilaian kinerja di sini intinya adalah bagaimana seorang HRD itu dapat menilai kinerja seseorang secara bertahap gitu ya, mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi tidak di luar pekerjaan gitu ya. Jadi bagaimana kinerjanya itu yang dinilai. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian lanjut tentang 6 tahapan penilaian kinerja yang dilakukan oleh HRD biasanya. Yang pertama itu menetapkan standar kinerja. Nah, standar kinerja ini dapat ditentukan ya bagaimana si manajer ini harus menentukan apa yang harus dicapai si pekerjanya. Prestasi apa yang harus dicapai, keterampilan apa yang harus dicapai, dan output apa yang harus dicapai. Itu standar-standarnya harus diatur. Kemudian mengkomunikasikan standar kinerja yang diharapkan ini kepada pegawainya. Kemudian lanjutnya itu mengukur kinerjanya nyata, di mana tahap penilaian ini mengukur kinerjanya yang aktual berdasarkan pengamatan, laporan statistik, laporan lisan, maupun laporan tertulis mengenai objektivitas kinerja pegawai. Oke, lanjut ya. Yang keempat, membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditentukan. Mendiskusikan hasil penilaian dengan karyawan tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah dilakukan penilaian, kita cross check kembali, benar nggak? Kalau misalkan nilainya itu begini, kekurangannya ini, yang harus ditingkatkan ini, begitu ya. Untuk pengambilan tindakan korektif di sini itu tindakan perbaikan ya, langkah terakhir dalam proses penilaian kinerja. Kemudian bagian C yaitu fungsi SDM, manajemen SDM. Di sini ada beberapa fungsi yang kurang lebih sama ya, yang sudah dipelajari di kelas 11. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning, kemudian ada pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau controlling. Jadi seorang manajer atau manajemen SDM di sini
bertugas dalam menjalankan fungsinya, di mana yang pertama adanya perencanaan atau planning dari manajemen SDM untuk program Renstra ya, rencana strategis jangka pendek, jangka panjang, dan menengah. Kemudian pengorganisasian sebagai tujuan yang efektif dalam suatu organisasi itu harus ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Kemudian pengarahan, directing, di sini si manajer HRD atau SDM di sini tugasnya itu adalah mengarahkan sesuatu proses berjalan dengan sesuai rencana kita gitu ya. Dan yang keempat yaitu tentang pengendalian atau controlling. Oke ya, kemudian di sini juga ada soal latihannya nak, dan juga ada intisari. Ya, silahkan dikerjakan soal esai, ya latihan esainya, kemudian sama soal pilihan ganda. Di sini ada beberapa soal dikerjakan di kertas HPS dan juga di worksheet yang ada di dalam map gitu ya. Jadi ketika sudah selesai dikumpulkan di dalam map biar nggak kececer. Gitu, kalau ada yang ingin ditanyakan yang kurang jelas mengenai konsep dari manajemen SDM, kemarin kita sudah bahas ya. Jadi kalau misalkan SDM dalam dunia pertanian gitu, perusahaan agribisnis, otomatis mengacunya kepada kinerja misalkan dari QC benih. Nah, kinerjanya dia itu kan harus menghasilkan, dapat menyortir benih-benih dari yang kualitas grade A misalkan menjadi grade B itu yang seperti apa, grade C itu yang seperti apa. Nah, itu harus tepat misalkan seperti itu ya untuk menjadi QC benih. Nah, tugas dari manajemen SDM di sini adalah melihat apakah si QC ini itu berjalan atau mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan proporsinya atau tidak, kinerjanya bagus atau tidak, kemudian hasil outputnya benar atau tidak, gitu, dan apa yang perlu ditingkatkan. Misalkan QC-nya butuh untuk meningkatkan pendidikannya atau jenjang karirnya harus di upgrade lagi melalui pelatihan gitu ya. Itu contoh-contoh dalam manajemen SDM di dunia agribisnis gitu. Kalau sudah, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.